Halo, assalamualaikum. Apa nih? Jadi kemarin saya habis main di BEC, tapi malah nggak beli gadget di toko-toko di sana, malah ke S Hardware-nya. Dapat beberapa apa ya ini? Sebetulnya ini alat kelistrikan, tapi bisa dibilang gadget juga yang akan membantu agar proses charging lebih aman karena apa? Ketiganya punya timer. Bedanya yang ini sudah punya colokan USB ya, jadi bisa langsung pakai kabel data kamu ke smartphone. Yang ini timernya sudah di set default, ada 6 pilihan. Kalau yang ini timernya bisa di set di 24 jam, mau jam berapa aja menyala. Tapi ini per setengah jam kayaknya. Karena di 24 dia dibagi ke 48 bagian. Ini paling mahal nih, padahal timernya juga terbatas banget, cuma 4 bagian. Tapi karena dia sudah punya ini kali ya, step down dari 220 volt ke 5 volt. Jadi harganya ini Rp199.000. Dan ada ini ya manualnya di belakang. Saya keluarkan dulu. Nih highlight dari fiturnya, manual on, switch, kemudian timer 6 jam, 4 jam, 2 jam, 1 jam. Ini akan sangat berguna buat kamu yang suka ngecas ditinggal tidur. Nih, output voltage-nya 5 volt dan arusnya maksimal 2,4 ampere dibagi ke 2 port ya. Jadi kalau ngecas dua-duanya, di total-total aja maksimalnya 2,4 ampere. Sepertinya sih kalau untuk charger begini default aja. Tinggal tekan tombol ini, switch-nya nanti akan berpindah antara on terus atau pakai timer. Saya akan coba pakai colokan dulu ya, sebentar. Ya, sudah hadir di hadapan Anda Mi Power Strip. Kita coba pasangkan ini di sini. Defaultnya nyala di on ya, kelihatan nggak? Lampunya warna biru. Kalau di sini di kamera kayaknya kelihatannya agak putih ya. Lalu kita switch 6 jam, 4 jam, 2 jam, 1 jam. Oke gitu doang. Cara kerjanya simple, tapi ini bisa membantu banget buat kamu memaintain umur baterai dari smartphone kamu atau gadget kamu yang lain kayak power bank. Jadi sebelum tidur set dulu timernya, baru cas smartphone-nya ya. Kalau misalnya ngecasnya 2, atur jamnya lebih panjang karena ini 2,4 ampere maksimal. Jadi kalau dibagi 2, paling enggak satu portnya sekitar 1 atau 1,2 ampere. Ya, kita lanjut ke yang selanjutnya adalah yang ini dulu ya. Ini harganya seingat saya 99.000 ya. Yang ini 129.000. Memang agak aneh, yang ini malah paling mahal Rp199.000. Ini masih nyala timernya karena tadi mungkin sempat dicolok, ada sisa daya. Oke. Nah, ini penjelasan di bagian belakangnya. Untuk pilihan waktunya hanya ada 6, 15 menit, 30 menit, 60 menit, 2 jam, 4 jam, dan 6 jam. Ada manual on off override switch. Jadi kalau pakai switch yang ini dia default ya, nggak pakai timer, antara on atau off. Dan ini punya silent protector, jadi lubang di ininya itu dikasih warna biru, jadi nggak akan bisa dicolok main-main ya, harus dengan orang dewasa yang ngerti. Seperti ini buat ngecasnya, kita langsung pasangkan lagi. Ini switch on off, nah ini on, menyala lampu di sininya. Ini di kamera kelihatannya putih terus ya, padahal biru loh di sini. Switch off. Dia kedip-kedip lalu mati. Lalu kita bisa juga atur untuk timer 15 menit. Nah, tapi ini karena lampu indikatornya cuma 1, kita harus ingat tadi kita menekan tombol yang mana ya. Kurang user friendly memang karena lampu indikator hanya 1. Jadi kita nggak tahu tadi kita nyolok buat berapa lama rencananya. Dan ya gitu deh. Kalau misalkan lupa-lupa ya selamat mengulang. Yang R ini buat menyetel ulang alias reset. Dan mode pengaturan dayanya ada 6. Udah sih gitu doang. Simple juga cara pakainya ternyata. Ya ini yang terakhir, alat pengatur waktu digital timer 24 jam per setengah jam ya, kelihatan ya di sini ya. Karena memang dijelaskan di sini dibagi 48 on off. Jadi memang nih lingkarannya ini yang 24 jam dibagi jadi 48, artinya per setengah jam bisa nyalanya. Jadi kalau kamu ngatur waktunya dengan benar, misalkan mau dinyalain jam 12, minimal itu nyalain setengah jam, nggak bisa kurang dari setengah jam. Berarti di jam 12 sampai jam 12.30. Kalau yang tadi kan hitung mundur doang, kalau ini bisa diatur biar nanti nyalanya jam 12 malam misalkan.
dan jam 12 malam itu kamu pengen ngecas selama 2 jam, berarti tinggal nyalakan 4 bagian dari indikator di lingkarannya itu. Kita buka dulu biar lebih jelas. Dan ini juga punya children safety lock ya, jadi yang warna biru itu membuatnya tidak mudah untuk dicolok tangan, jadi nggak akan kesetrum kalaupun jari anak masuk ke sini, harusnya ya. Saya nggak mau coba sendiri soalnya. Oke, nah ini khusus yang ini mau nggak mau harus baca dulu manual gimana cara pakainya, tapi dari tadi layarnya kurang kelihatan ya, seperti ini ya layarnya. Oke, ada jam digital di tengahnya, itu menunjukkan jam sekarang. Kamu harus atur dengan baik biar sesuai. Dan nanti kamu bisa atur dengan menyalakan bagian hitam di layarnya ini, jam-jam berapa aja mau nyala per setengah jam. Kita akan mulai dengan mengubah jamnya dulu, karena ini bukan jam 4.37, ini jam 5.55. Tekan dan tahan tombol plus. Ya, sudah mulai berkedip angka 4-nya. Kita tambah jadi 5, lalu kita oke. Maka sekarang menitnya yang berkedip kita tambah sampai ke angka 55. Sekarang jamnya di sini nih, di angka hitamnya ada di tepat sesuai jarum jam seharusnya ya, di jam 5 lewat ini. Nah sekarang kita akan set jam berapa aja harus menyala. Misalkan kita mulai dari jam 6, kita pindahkan. Oh, pindahnya mundur. Pindahnya mundur. Kalau pindahnya maju, oh pakai yang ini. Kayaknya plus minusnya bisa juga buat yang jam dan menit tadi ya. Oke, kita mau nyalakan di jam 6. Oke, kelihatan nggak sih? Ini layarnya soalnya redup banget. Jadi ketika, nah tuh udah kelihatan ya. Yang jam 6 barusan saya oke, jadi ada hitamnya. Nah kita mau tambah sampai 6.30 sampai jam 7. Oke lagi. Hitamnya bertambah, maka si timer ini akan menyala listriknya pada pukul 6 sampai pukul 7 pagi. Dan ini punya baterai cadangan, jadi kalaupun misalkan di rumah kamu padam listriknya, settingannya tetap bertahan. Karena saya punya juga dulu timer yang pakai apa ya, dial bulat gitu, terus ditekan per 15 menit. Itu kalau listriknya mati, si jamnya berhenti berputar, jadinya nanti delay ngaco. Misalkan listriknya mati sejam, berarti jamnya juga mundur sejam, harus disesuaikan lagi. Kalau ini ada baterai cadangan, jadi bisa bertahan ya settingannya. Kita tunggu sampai jam 6 dan untuk melihat apakah akan menyala, kita pasangkan di sini. Ya, sudah jam 6. Apa yang terjadi? Oke. Dia tidak punya lampu indikator ya. Jadi saya akan ngetesnya dengan cara memasangkan colokan yang ini. Harusnya kalau lagi ada listriknya, berarti dia bisa menyala ya. Tadi nggak dicek pas yang sebelum jam 6. Woi, mana? Belum ada listriknya. Oh, jam 6 off. Jam 6 on. Nah, harusnya itu ya. Jadi yang hitam itu buat on. Kalau tadi yang hitam buat off. Salah. Jadi ingat fungsi tombol oke di sini buat pindah mode on, off atau auto. Kalau di on berarti yang hitam itu waktunya on, kalau di off berarti yang hitam itu waktunya off, kebalik ya. Dan kelihatan di sini lampunya menyala, si charger yang ini. Oke. Alhamdulillah, selesai sudah pembahasan hari ini, anak-anak semua. Ketiga alat yang saya beli di S Hardware ini berfungsi dengan baik. Saya akan coba carikan alat yang serupa di e-commerce atau di toko online ya. Dan saya akan pasangkan linknya di deskripsi video di bawah ini. Walaupun sebetulnya untuk S Hardware semua barangnya bisa dibeli di rupa-rupa.com ya. Tapi saya akan cari yang ada di Tokopedia atau Bukalapak biar pada bisa pakai cashback buat belinya. Oke, gitu aja video kali ini. Sorry kalau panjang, padahal barangnya remeh-temeh. Semoga membantu dan bermanfaat ya kalau buat kamu yang sering mendapatkan masalah yang solusinya adalah pakai timer seperti ini. Oke, dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.